makam-makam yang lain yang semestinya dilakukan seperti ini. Agar apa? Agar jangan berkelanjutan kebohongan tentang kesejarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kondisi terakhir yang kami ketahui dari dua makam yang dilakukan atau dieksekusi oleh warga atau elemen masyarakat. Yang baru-baru ini ramai adalah yang di Desa Rawosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang dipindahkan ya. Sudah nonton? Kalau belum silahkan. Kemudian yang sebelumnya juga sempat ramai, yang sampai masuk TV nasional itu di daerah Wadas Lintang, Wonosobo. Desanya namanya Ngalian. Nah, ini yang akan menjadi titik tumpu utama kami untuk menginformasikan kepada Anda. Kalau yang di Rawosari, kondisi terakhir yang kami ketahui atau yang kami dapat gambarnya adalah pembongkaran kubah, kemudian perataan nisan-nisan yang ditinggikan itu, nisannya yang disebut Habib Amir dan Asyikin, yang ternyata Asyikin dan Pak Amir almarhumah ini adalah warga biasa, warga setempat ya, yang kemudian dihabibkan dan dibindahkan marganya. Di sini juga ada yang menanyakan ya, ketika ada orang meninggal diberi marga dari golongan Ba'alwi, bagaimana dengan sikap Robitoh Alawiyah? Apakah ada pendataan atau bagaimana? Nah, ini ada yang mempertanyakan. Mohon barangkali ada Pak Robitoh Alawiyah yang menonton, hal-hal seperti ini bagaimana? Dan ini juga pernah kami ulas khusus ya. Kondisi terakhir yang kami ketahui setelah bolong semua atapnya ya, kemudian nisanya sudah rata dengan tanah, artinya sejajar dengan yang lain, tapi temboknya belum selesai dibongkar. Nah, kemudian berkaitan dengan makam yang di Wadas Lintang, tepatnya di Desa Ngalian atau yang dikenal dengan Kali Jutang, kondisi terakhir dari gambar yang kami peroleh itu sudah lengang. Hal ini penting menurut hemat kami selama masih bisa untuk disampaikan agar kita tahu bahwa bagaimana prosesnya dan bagaimana kelanjutannya. Apakah hanya berhenti mentok sampai di situ atau bagaimana? Kemudian yang tak kalah pentingnya, saudara-saudaraku sekalian, lokasi lembah tepi sungai yang kemudian dianggap sebagai makam beberapa tokoh, diantaranya adalah dari marga Ba'alwi. Sudah paham kita ya, sudah kami jelaskan pula bahwa ada tokoh penentu di balik ini. Anda sudah tahu. Lalu bagaimana menyikapi ini? Ini tak kalah pentingnya sebenarnya. Namun kalau hal ini kita kesampingkan sejenak karena sudah ada sebenarnya yang lebih berkompeten dari kami hanya menyuarakan, artinya pihak pemerintah desa, ulama setempat, bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana mencegah dan memberikan penyadaran pada masyarakat. Ini tak kalah pentingnya ya. Bukan hanya persoalan cuan, bukan hanya itu. Bagaimana bayangkan kalau di situ tidak ada kuburan, lalu dianggap ada kuburan, dan kuburan itu adalah tokoh, bahkan sempat dihauli, ada hallnya. Bagaimana? Maka lama-lama kalau ini tidak dibereskan, orang akan menganggap itu satu kebenaran. Dan ini juga harus dilihat makam-makam yang lain, jangan-jangan mengalami hal yang sama. Dibuat-buat kemudian dianggap benar karena yang berbicara adalah tokoh. Tahun 2015 atau 2016 ya, ketika saya menulis di salah satu majalah komunitas, wawancara saya dengan Kiai Agus Nyoto, dalam tilian beliau melakukan penelitian selama proses pembuatan buku Atlas Wali Songo, sekitar 100-an makam dinyatakan palsu oleh beliau. Makam-makam itu dikaitkan kepada tokoh-tokoh yang berkelindan dengan Wali Songo. Berkelindan cerita ya, bukan berkelindan nasab. Berkelindan cerita atau disambung-sambungkan kisahnya lah gitu. Ki Agus Nyoto kepada saya mengatakan,
Cara-caranya, pola-polanya seperti itu. Ada yang dapat mimpi, kemudian dilegitimasi oleh seorang tokoh, lalu dibuat acara keagamaan semacam hall, lalu mengundang tokoh. Maka dengan itu kemudian lambat laun masyarakat mempercayai. Ditambah lagi dengan kedatangan seorang pejabat pemerintah. Jadi hal-hal seperti ini sudah terendus lama, setidaknya oleh Kiai Haji Agus Nyoto. Namun baru-baru ini ada tindakan tegas. Ya setidaknya setelah ada penelitian nasab Ba'alwi oleh Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani ya. Walaupun saya sebenarnya dari tahun 2010-an lah sudah biasa membahas hal ini, tapi pada saat itu saya lebih membahas secara normatif, mengelaborasi dari dua sisi, kemudian saya sampaikan kepada pemirsa, biar pemirsa juga ikut berpikir, memberi ruang pikir, kira-kira dari dua sisi yang saya sampaikan mana yang lebih bisa diterima secara akal sehat, secara empiris, dan sebagainya. Nah, para pemirsa, kita langsung menuju Wonosobo, tepatnya di bekas makam Wali Telu Kalicutang, Wadas Lintang. Nanti juga akan kami elaborasikan gambar yang kami punya, gambar 2023 dengan gambar 2024. Saudara-saudaraku sekalian, tentu banyak yang berharap di antara kita sekalian dari dua yang sudah dilakukan, artinya nyata kemudian dibongkar dan diluruskan sejarahnya. Tentu berharap ya, makam-makam yang lain yang dilakukan seperti ini juga dilakukan hal yang sama.
Anda sudah bisa menebaknya. Maka mana saja yang semestinya dilakukan seperti ini agar apa? Agar jangan berkelanjutan kebohongan tentang kesejarahan itu di negeri ini, sehingga nanti masih ada kontroversi, kemudian satu di antara anak cucu kita masih mempercayai. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.